Halo semuanya, terima kasih sudah mengikuti kita sampai di hari ketiga ini di Bali. Sekarang saya berada di Alas Harum Bali. Di sini kita akan menikmati pemandangan yang indah dan kita juga bisa mencicipi kopi dan teh yang berbeda dari tempat yang lain. Dan ini tempatnya enak banget ya guys ya. Jadi kalian menurut saya sih recommended sekali untuk datang ke Alas Harum ini. Nah, di sini kita akan melihat proses pembuatan kopi, lebih tepatnya kopi luwak ya. Di sini ada jenis kopinya dan ada binatang luwaknya juga di sini. Nah, di sini proses pembuatannya diperlihatkan di sini. Jadi ini dari biji-biji kopi. Oke, lanjut. Di sini ada seperti tempat untuk pembuatan kopinya ya. Ini cuman simulasi aja. Jadi simulasi untuk proses pembuatan kopi. Nah, ini adalah bahan-bahannya yang dipakai untuk pembuatan kopi. Nah, seperti ini contohnya. Ini juga karena masih pagi ya. Saya datang pagi-pagi jadi masih sepi. Semakin siang akan semakin ramai. Nah, ini adalah contoh proses pembuatannya ya. Dan di sini juga kita diperlihatkan binatangnya. Nah, di posisi ini kita lagi ngelihat mereka sedang tidur. Jadi biasanya di siang hari binatangnya itu tidur dan jangan terlalu dekat ya, takutnya mengganggu dia sedang tidur. Nah, di sini kita bisa memesan kopi dan teh. Dan di sini uniknya ada 9 teh dan 5 kopi dengan berbeda rasa. Nah, di sini adalah contoh bubuk dari kopi dan teh yang bisa disajikan, tapi di sini kita beli ya, bukan gratis. Jadi ini beli. Nah, ini adalah contoh kopi dan teh yang mempunyai rasa. Nah, seperti ini. Jadi kita pemesan ini untuk kita cicipi rasa teh dan kopi yang masing-masing mempunyai rasa yang berbeda. Nah, lalu ini adalah bagian dari Alas Harum. Jadi sini kita bisa lihat pemandangan pohon-pohon ya, dan ini begitu asri. Nah, kemudian di sini juga kita ada sedikit wahana di Alas Harum. Di sini bisa kita lihat ada swing, ada juga tempat untuk berfoto-foto udah pastinya ya, karena ini tempatnya juga bagus. Jadi kita ada semacam foto-foto untuk duduk seperti burung, sangkar burung gitu. Nah, cuman juga kita di sini harus hati-hati ya, karena ini cukup tinggi dan kita harus hati-hati dalam menaiki dan menuruni anak tangga. Kemudian di sini seperti yang kalian lihat, kita bisa menaiki Flying Fox, Skybike dan beberapa wahana yang lainnya. Kita bisa memesan di situ dan kita bisa langsung menikmati wahana yang ada di sini. Jadi itu masing-masing ada harganya ya. Jadi kalian bisa memesan di tempat yang tadi. Kalian gak akan rugi datang ke sini karena ini tempatnya juga enak banget, sejuk. Dan bagi kalian yang ingin melihat pepohonan hijau dan foto-foto, ini adalah tempat yang enak dan recommended sekali untuk didatangi sebagai tujuan wisata kalian. Di sini ada patung yang besar, yaitu patung Bapak Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Dan ini saya menuju ke arah sana dan ini menuruni beberapa anak tangga. Selama menuruni anak tangga, di kiri kanan kita ada banyak sekali pepohonan dan bunga-bunga yang indah dan udaranya yang sejuk. Nah, di sini kita sudah sampai dan kita bisa melihat patung Bapak Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Dan ini keren sekali ya, dan cukup detail sekali dari patungnya. Di bawah ini kita bisa melihat banyak sekali tempat spot-spot foto yang keren-keren. Di sini juga ada spot foto seperti sangkar burung, lalu ada sungai-sungai di sini, lalu ada juga jembatan tali yang sebagai spot favorit untuk berfoto, lalu ada juga patung-patung yang menghiasi tempat ini. Tempatnya di sini itu terawat semua ya, jadi kita bisa melihat keindahan pepohonan dan tanaman-tanaman lainnya di sini. Sekarang saya akan kembali ke atas lagi. Selama naik ke atas,
Kita jadi nggak berasa capek karena kita sembari menikmati pemandangan alam dan udaranya yang sejuk. Di sini saya akan memperlihatkan salah satu wisatawan yang mencoba wahana ayunan. Dan inilah wahana ayunan yang sangat memacu adrenalin. Di sini terdapat menu makanan ringan, jadi kita bisa menikmati makanan ringan sembari menikmati pemandangan di sini. Cuma di sini saya hanya membeli 14 rasa coffee and tea ini dan juga singkong goreng selama berada di sini. Karena kita juga pas waktu datang ke sini kita juga belum sarapan, jadi kita menikmati kopi dan teh ini serta singkong goreng. Rasa kombinasi dari kopi dan teh ini menjadi pengalaman yang unik, menikmati kopi dan teh dengan beragam rasa, serta ditemani dengan pemandangan sebagus ini. Jadi bikin betah berlama-lama di sini. Setelah selesai minum dan puas menikmati pemandangan, kita bisa membeli produk-produk yang dijual di sini, mulai dari kombinasi rasa kopi dan teh yang tadi kita cicipi, berbagai jenis kopi bubuk, aromaterapi ruangan, hingga baju-baju. Bagaimana? Seru kan? Kalian bisa masukkan Alas Harum sebagai destinasi wisata kalian ketika berlibur di Bali. Oke, tujuan berikutnya saya mau berendam air panas. Kalau ke Kintamani, enaknya berendam air panas untuk relaksasi badan supaya makin rileks dan menghilangkan penat dan pegal-pegal. Tempatnya di Batur Natural Hot Spring, dekat dengan Toya de Fascia. Sebelumnya saya sudah pernah kemari, jadi kalian juga bisa lihat di video postingan sebelumnya di TikTok dan YouTube Short, cuma info. Oke, setelah kita membeli tiket masuk tadi, sekarang kita menuju ke kolam pemandian air panas. Nah, di sini kita akan diberikan handuk dan juga kunci untuk loker untuk penyimpanan barang bawaan kita. Di sini deposit sebesar 50.000 untuk loker dan juga handuk. Nanti kita bisa meminta kembali uangnya setelah selesai dari pemandian air panas ini. Seperti inilah kolam-kolam air panas yang bisa kita pakai untuk berendam air panas dengan view Danau Batur. Tempat berendam air panas ini juga berada di sebelah Toya de Fascia. Di sini pengunjungnya kebanyakan warga asing ya. Kayaknya saat di sini cuman saya aja nih yang pengunjung lokal, yang lainnya tuh dari turis mancanegara. Inilah kafe untuk makan dan juga bersantai sembari menikmati pemandangan Danau Batur yang udaranya sejuk. Saat mau pulang, saya menyempatkan untuk menikmati Danau Batur dari sisi lain. Posisi ini berada persis seperti saat kita datang ke perendaman air panas ini. Saat siang hari, sebelum menuju ke hotel, kita berhenti dahulu di restoran Batur Sari untuk makan siang. Seperti inilah makanan yang disajikan saat kita datang. Mungkin di lain hari akan berbeda menu-menunya. Kita makan dan minum sepuasnya, rasa makanannya juga lumayan enak. Jadi sistemnya ini yaitu buffet ya.
Kita bisa makan sembari melihat Gunung Batur. Tempatnya juga luas, makan bareng keluarga besar pun juga bisa. Tempat parkir juga luas untuk mobil dan motor. Setelah ini saya akan istirahat di hotel dan bersiap untuk pergi keesokan harinya. Oke, di pagi harinya kita sarapan di Grand Puncak Sari Restoran. Restoran ini juga pernah saya posting sebelumnya di TikTok Cuma Info. Saya datang kembali ke sini karena tempatnya enak banget ya buat sarapan dan pemandangannya Gunung Batur yang di pagi hari ini diselimuti oleh kabut. Menu makanannya juga banyak dan saya juga suka dengan makanan yang ada di sini. Inilah menu makanan dan minuman yang ada di Grand Puncak Sari. Menunya cukup banyak, varian makanan dan minumannya. Tinggal pilih makanan dan minuman sembari bersantai di pagi hari. Di sini meja makannya juga banyak dan parkirannya juga lumayan besar. Buat yang senang foto, di sini banyak spot foto dengan latar belakang Gunung Batur. Cuaca saat kita datang ke sini sangat enak banget ya, karena langitnya cerah, udara yang dingin, serta sedang turun kabut. Setelah menikmati pemandangan Gunung Batur dan berfoto-foto, makanan sarapan yang saya pesan sudah datang. Saatnya saya sarapan dahulu. Di sini saya memesan minuman jus, kopi, dan teh. Untuk makanannya saya memesan pizza saja. Di sini juga ada gelato serta berbagai macam croissant dan kue. Ada juga berbagai macam cemilan khas Bali. Setelah ini siangnya kita akan check out dari hotel dan menuju ke Jalan Gautama untuk makan siangnya. Di sini adalah tempat parkir motor resmi dan kita jalan kaki sepanjang Jalan Gautama ini. Kalian juga bisa parkir di pinggir toko seperti di video ini. Kalian bisa lihat juga postingan TikTok Cuma Info sebelumnya yang memperlihatkan suasana Jalan Gautama. Sepanjang Jalan Gautama ini banyak sekali kafe, spa pijat, butik hingga penginapan guest house. Cukup komplit sepanjang Jalan Gautama ini. Di malam hari lebih ramai lagi dengan para wisatawan asing berjalan sepanjang jalan ini. Kita akan makan di In The Compound. Tempatnya agak ke dalam dari Jalan Gautama ini. Jadi kita masuk aja. Selama perjalanan menuju In The Compound, kita bisa melihat juga penginapan dengan suasana asri dengan banyak pepohonan. Banyak juga turis asing yang menginap di sekitaran sini. Untuk menuju In The Compound, kita tinggal ikuti saja petunjuk yang ada. Jadi kita nggak akan nyasar. Inilah tempatnya tidak terlalu besar dan persis di jalanan gang ini. Tempatnya tidak terlalu besar, tapi cukup banyak meja makan yang disediakan. Mungkin saat malam hari tempat ini akan lebih ramai pengunjung. Tidak lama saat saya memesan makanan di sini, datang juga beberapa turis asing yang makan di sini. Menu makanan dan minumannya juga cukup banyak ya, dan juga beragam, dari menu lokal hingga menu western.
Di sini tempatnya nyaman dan juga bersih, dan kita bisa menekan bel jika ingin memesan makanan kembali atau meminta bantuan. Saya memesan kelapa dan air mineral saja, dan untuk makanannya saya memesan sate ayam dan nasi campur Bali. Semua makanannya enak dan penyajiannya juga bagus, menggunakan daun pisang sebagai alasnya. Setelah makan di In The Compound, saya jalan kaki menuju Tukis. Di sini sudah cukup terkenal dengan es krim kelapanya dan penyajiannya serba kelapa. Tidak hanya es krim, ada juga menu lainnya sebagai pendamping, dan hampir semua menu olahan utamanya adalah kelapa. Saya akan perlihatkan beberapa menu yang ada di Tukis. Sebelumnya saya juga pernah posting es krim ini, dan saya kembali lagi ke sini karena rasanya enak dan tidak seperti es krim atau gelato lainnya yang ada di pasaran. Terdapat juga kue-kue basah yang sudah tersedia di etalase. Es krimnya enak dan rasanya unik karena rasanya kelapa dan ada beberapa topping kelapa dan garingnya dari daging kelapa yang dikeringkan. Seperti inilah penyajiannya. Es krimnya lumer di mulut dan ada sensasi garing dari daging kelapa yang dikeringkan. Tempatnya tidak terlalu besar dan saya datang di saat belum ramai pengunjung. Tempatnya cukup nyaman dan suasananya dibuat suasana tropis. Tukis juga ada beberapa cabang di Bali. Saya sudah pernah datang di Jalan Raya Ubud ini dan di Mall Beach Walk Kuta. Kemudian saya jalan-jalan sebentar di sekitaran Ubud Market. Kita bisa belanja aksesoris khas Bali di sini. Cuma saya tidak masuk sampai ke dalam, hanya menelusuri pasar dari luarnya saja. Karena setelah ini saya harus berangkat menuju Hotel The Bene yang terdapat di daerah Kuta. Saat jalan menuju parkiran motor, saya melewati Simply Social yang cukup ramai pengunjungnya. Kalian bisa lihat di postingan TikTok Cuma Info jika ingin melihat pengalaman saya di tempat ini. Setelah sampai di Hotel The Bene Kuta, saya langsung check-in dan istirahat karena perjalanan yang cukup jauh dari daerah Ubud. Di sore hari menuju malam, saya berangkat ke Warung Nia untuk makan malam di sini. Di sini menu utamanya adalah pork ribs yang sudah cukup terkenal kenikmatannya. Saya sempat salah, saya kira di depan ini adalah Warung Nia, ternyata tempat duduknya untuk kafe lain. Saya dibantu staf dari Warung Nia untuk diantarkan menuju meja yang masih kosong. Seperti inilah menu yang ada di Warung Nia. Cuma saya pesan menu andalannya yaitu pork ribs yang sudah terkenal kenikmatannya. Menu makanannya juga banyak dan beragam, jadi yang sedang tidak ingin makan pork ribs bisa pesan menu lainnya.
Tempatnya juga cukup besar dan di sini sedang banyak pengunjung wisatawan asing dari berbagai negara. Semakin malam, semakin ramai pengunjung yang datang ke sini. Mungkin cuma saya saja wisatawan lokal yang sedang makan saat itu. Ini kafe yang terdapat di depan warung Nia yang tadinya saya sempat salah masuk. Inilah pork ribs yang terkena kenikmatannya itu, dan memang benar pork ribs ini rasanya enak dan dagingnya juga empuk. Sudah terdapat kentang goreng, saus sambal, dan sambal bawang yang pedas. Di video ini saya memesan spicy grill pork ribs. Di sini ada juga parkiran untuk mobil dan lumayan cukup besar ya parkirannya. Setelah makan dari warung Nia, saya menuju hotel kembali. Saya perlihatkan suasana hotel di malam hari karena tadi saya belum sempat memperlihatkan hotelnya ya. Dan inilah hotelnya. Saya akan memperlihatkan suasana kamar tempat saya menginap. Tempatnya nyaman dan ada balkonnya juga dengan view kolam renang. Fasilitasnya di kamar sudah terdapat pemanas air listrik, chiller atau kulkas kecil, dan TV Android. Inilah balkon dengan view kolam renang dari kamar tempat saya menginap. Suasananya enak banget di sini. Kita bisa duduk santai atau hanya untuk mengobrol di balkon. Desain pencahayaan lampunya juga bagus, jadi nyaman dan betah menginap di sini. Saya juga coba tes kecepatan internetnya, ternyata kecepatan internetnya juga bagus dan cepat. Ini internet yang ada di kamar saya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like videonya jika kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.